Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pemeriksaan dan muka sidang. Penjelasannya itu sidang pertama dan pengertiannya. Nah, sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil untuk hadir dalam sidang tersebut. Maka ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, penggugat tidak hadir atau sedang tergugat hadir. Apabila penggugat tidak hadir dalam sidang sedangkan tergugat hadir, maka hakim dapat yang pertama yaitu menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gugur. Yang kedua, menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat. Nah, apabila penggugat telah dipanggil sekali lagi namun tetap tidak hadir dalam sidang, maka hakim dapat menetapkan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau menunda lagi persidangan dengan memanggil lagi penggugat dengan persetujuan tergugat. Tergugat tidak hadir sedangkan penggugat hadir. Apabila dalam sidang pertama tersebut penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir, maka hakim dapat yang pertama menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi. Yang kedua, menjatuhkan putusan perstek dikarenakan tergugat tidak hadir. Kemudian apabila tergugat telah dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir, maka dapat diajukan putusan perstek. Putusan perstek dapat dijatuhkan apabila yang pertama tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi. Yang kedua, tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil, serta tidak menyatakan bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu penghalang atau alasan-alasan yang sah. Selanjutnya itu penggugat hadir dalam sidang dan memohon putusan. Pasal 125 HIR atau pasal 149 RPG. Dalam hal tersebut, maka hakim menasihati agar penggugat mengurungkan atau mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil, maka gugatan dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka mohon dilanjutkan putusan akan hakim pertimbangan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusan di luar hadirnya tergugat atau perstek. Selanjutnya tahapan pemeriksaan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Reza. Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Saudara Ingrid. Silakan Saudara Ingrid, silakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Reza. Selanjutnya itu tahapan pemeriksaan perkara. Sebelum menguraikan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara, penulis akan digambarkan terlebih dahulu secara global tentang jalannya suatu perkara sejak ia terdaftar di kepaniteraan pengadilan sampai ia diputus. Sebagai berikut: setelah perkara terdaftar di kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara. Ingat, penelitian terhadap bentuk dan isi surat gugatan atau permohonan sudah dilakukan sebelum perkara didaftarkan dan dia merupakan persyaratan untuk bolehnya perkara didaftarkan. Jadi panitera juga harus yang namanya mempelajari berkas tersebut, enggak yang namanya langsung melakukan yang namanya suatu persidangan ataupun tahap selanjutnya. Penelitian panitera tersebut disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara. Lalu berkas perkara beserta resume tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan dengan buku ekspedisi lokal ini sebaiknya, dengan disertai saran tindak, misalnya berbunyi syarat-syarat cukup dan siap untuk disidangkan. Jadi setelah melakukan yang namanya penelitian, dia harus membuat yang namanya resume tentang kelengkapan berkas perkara. Berdasarkan resume dan saran tidak tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan penunjukan majelis hakim yang menunjuk hakim ketua dan anggota majelis
yang akan memeriksa perkara yang dimaksudkan, mungkin sekaligus menunjukkan panitera sidangnya. Panitera sidang ini kalau belum sekaligus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dalam PMH, nantinya dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis. Selanjutnya berkas perkara beserta penetapan PMH diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk sebaiknya dengan buku ekspedisi lokal juga. Tahap pertama yaitu tahap sidang pertama sampai anjuran damai. Tahap ini sebenarnya sudah penulis uraikan dalam bab sebelumnya di muka, yaitu tentang jalannya sidang pertama. Hal-hal yang perlu diperkenankan disinilah antara lain sekalipun menurut Hayer anjuran damai di sini didahulukan dari pembacaan surat gugatan permohonan. Sebaiknya kita mendahulukan membacakan surat gugatan permohonan daripada anjuran damai. Anjuran damai sekalipun baik dilakukan kapan saja di dalam sidang, tetapi anjuran damai tahap ini adalah wajib serta mutlak perlu dicantumkan dalam berita acara sidang. Yang C, pada sidang pertama ini hal penting yang mungkin terjadi dan sangatlah berpengaruh terhadap proses perkara seperti eksepsi dan lain sebagainya. Tahap kedua yaitu tahap jawab berjawab republik duplik. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyusunan konklusi, dan tahap selanjutnya yaitu musyawarah majelis hakim, dan yang keenam yaitu pengucapan keputusan. Yang ketujuh yaitu suatu catatan tentang pengucapan keputusan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada saudari moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya presentasi yang akan dilanjutkan oleh saudara Terhadi. Silakan, waktu dan tempat. Silakan dengan segala hormat. Sedikit saya menjelaskan tentang selanjutnya, masih melanjutkan materi dari ini. Ada beberapa tahapan yang harus diperiksa di dalam pengadilan, yang sebelumnya sudah dijelaskan, poin pertama dan poin kedua dan poin ketiga. Nah, poin keempat yaitu tahapan penyusunan konklusi, dari bahasanya sendiri konklusi itu sendiri kan kesimpulan. Dalam artian kalau di dalam persidangan, penyusunan kesimpulan itu berawal dari hakim itu sendiri, yang saya pahami. Tapi menurut di dalam buku ini, setelah tahapan pembuktian berakhir sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi, kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis pada umumnya. Konklusi tidak dilakukan dari perkara-perkara yang simpel, sehingga hakim boleh menyatakannya. Jadi konklusi ini tersendiri menurut yang ada. Jadi kesepakatan antara dua belah pihak menyimpulkan antara perkara-perkaranya masing-masing, dan hakim itu tersendiri menyepakatinya. Lanjut yang kelima itu musyawarah majelis hakim. Menurut di dalam buku ini, dalam undang-undang sebagaimana sudah dijelaskan, musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia atau tertutup. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sidang sendiri kehadirannya dalam musyawarah majelis hakim dalam atas izin majelis. Dikatakan rahasia artinya baik di kala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan di mana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Di dalam musyawarah majelis hakim ini sudah jelas bahwasanya
musyawarah mengenai putusan ataupun penetapan ini ketetapannya itu ketika perkara ini sudah dimusyawarahkan antara para hakim dan panitera yang sudah disepakati sebelumnya. Lanjut poin ke-6, pengucapan keputusan. Nah, pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum, sekalipun mungkin dahulunya karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang. Tentu saja lebih baik kalau sudah terketik ketika ketahui bahwa apa yang diucapkan itu titik maupun koma, apalagi kata atau kalimat tidak boleh lain antara yang diucapkan dan tertulis, karena baru boleh keputusan diucapkan minimal sudah terkonsep rapi. Jadi pengucapan keputusan ini antara hakim dan panitera sudah disepakati dan sudah berbentuk dokumen, dan dari situ barulah memutuskan hakim itu sendiri mengenai perkara-perkara yang diajukan. Nah, poin terakhir yaitu ke-7, suatu catatan tentang pengucapan keputusan. Sekaligus di sini penulisan akan memberikan sedikit catatan sehubungan dengan pengucapan keputusan di atas yang pernah penulis temui di lapangan sebagai berikut. Pertama, pengucapan keputusan hanya dibicarakan butir diktum keputusan saja, tidak lengkap seluruhnya. Ini tidak berhalangan kalau memang kondisi perkara banyak, tapi yang sebaiknya adalah dibacakan selengkapnya. Jadi ada beberapa pengucapan keputusan. Yang pertama itu pembacaan sampai selesai, dan ada juga pembacaan hanya sebagian poin-poin yang tertentu gitu kan. Semisal ketika ada orang yang buta huruf ataupun apa sih ini ada bisu gitu kan. Jadi hanya poin-poinnya saja yang bisa diucapkan gitu kan. Dan poin B, dalam sidang yang terdiri dari beberapa perkara untuk kali itu sering membuka dan menutup sidang hanya dilakukan pada awal sekali dan terakhir sekali dari seluruh perkara. Sedangkan tutup buka untuk dan setelah musyawarah majelis hakim tidak pernah ada. Cara ini tentu saja tidak benar, apalagi kasus perkara lain. Mungkin ada sidang tertutup lagi pula antara satu perkara dengan perkara lain tertulis lagi. Waktu yang tidak termasuk kategori sidang. Musyawarah majelis hakim juga harus jelas bagi tiap-tiap perkara itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator.